Diskusi kita kali ini adalah tentang tekanan fluida pada bidang datar. Ini sebagai kelanjutan dari pembahasan kita mengenai atau diskusi kita mengenai hidrostatik. Ya, ini ada suatu kemungkinan bagaimana kita menghitung atau mengasumsikan suatu kondisi di mana tekanan air bisa mempengaruhi suatu objek. Ya. Tekanan fluida pada bidang datar ya, itu bermacam-macam ya, datar, miring, datar, horizontal, vertikal, dan sebagainya. Jadi ini perlu diketahui karena di dalam kita melakukan suatu kegiatan mengenai atau penelitian mengenai mekanika fluida, banyak hal-hal yang seperti ini yang ditemui. Ya. Sebagai contoh, tekanan total pada bidang datar yang miring dengan sudut alfa. Ya. Ini ya, apa permukaan ini, bidangnya itu ini ya, bidang datarnya itu ini ya, miring Y ini ya, terhadap bidang horizontal. Jadi dia mempunyai bidang ini membentuk sudut alfa dari bidang horizontalnya ya. Ini ada tekanan P0, semua tekanan. Ini ada bidang datar. Apa yang terjadi ya? Seperti pada gambar, dapat dihitung menggunakan persamaan hidrostatik. Ya, saat yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai hidrostatik. Tadi asumsinya sama. Ya. Hanya kita harus pandai-pandai mengasumsikan sehingga kita akan mendapatkan hasil yang sesuai ya. Yang akan dihitung adalah tekanan P. Kita sudah tahu ya bahwa pada bidang datar P itu tekanan P itu ya, tekanan fluida itu selalu tegak lurus. Ya ini sudah disepakati ya, tegak lurus pada bidang tersebut. Ya. Berapakah P? Ya, ada P0 banyak seperti ini, berapakah P? Itu yang akan cari. Ya. Pada bidang S ini bidang S-nya. Ya. Meskipun nanti ya kita lihat ya, bidang S-nya itu kemudian kita di sini kita proyeksikan ya, ditidurkan ya, seperti ini diasumsikan bentuknya adalah seperti ini. Ya. Seperti biasa di dalam mengintegrasi suatu benda ya, ini S itu luasan ini ya, yang dilakukan adalah ds kecil ini, kemudian nanti diintegrasikan, digerakkan, dijalankan sampai ke batas-batas ini ya, sehingga bentuk apapun ya bisa dihitung luasnya ya. Tolong direview lagi bagaimana menghitung luas suatu permukaan atau suatu benda memakai matematik ya, integral diferensial integral ya. Gambarnya terpaksa tetap harus saya cantumkan untuk memudahkan kita berdiskusi mengenai problem ini ya. Perpotongan antara bidang terhadap bidang horizontal dipakai sebagai sumbu X. Ya. Sumbu Y searah dengan bidang dan tegak lurus X. Ya. Gaya pada suatu elemen luasan ds, ya ini ds-nya ini ya. Jadi luasannya itu di sini ya, nah, ini ds, ya. Ditidurkan ya, sehingga kalau kita lihat dari sebelah kiri ya ke bidangnya bentuknya adalah seperti ini. Ya. Untuk memudahkan ini memang diproyeksikan. Gaya pada suatu elemen luasan ds adalah dp kecil-kecil, dp-nya ya. Jadi tadi ds ya, elemen kecil, sekarang dp elemen p gitu ya. Sama dengan p yang jumlahnya banyak di sini ya, kali luasannya ini ya kan, begitu kan anunya yang sudah disepakati pada hukum hidrostatika, di mana PDS ini adalah P ini ya, adalah P0 ditambah gamma H. Gamma H itu ingat ya, gamma H itu menunjukkan
Apa itu gamma? Ya, massa jenis, berat jenis, ya. H itu adalah ketinggiannya. Ini H-nya. Ya. Jadi ada suatu tekanan di sini yang di apa untuk P total ini ya adalah P0, P yang ada di atas ini ya ditambah gamma H, tinggi air ini. Ya. Karena kita akan menghitung tekanannya di titik ini. Ya. Ini titik ini diproyeksikan kembali, tapi sebenarnya titiknya itu tetap di sini ya. Baik, ya. Kemudian disederhanakan, kemudian diuraikan menjadi P0 ds ditambah H gamma ds. Nah, P0 tekanan pada bidang bebas, H kedalaman luasan. Nah, gamma saya tanya kembali, coba direview lagi ya. Jadi tolong dilihat massa jenis atau berat jenis, ya, harus diingat-ingat. Gaya total P didapat dengan integrasi persamaan tersebut untuk seluruh luasan S. Wah, dihitung, diintegrasikan ke batas-batas ini sehingga kita bisa menemukan P total yang memberikan tekanan pada elemen S ini, ya, luasan S ini. P sampai diintegrasi ya, P0 ds, ya, batasnya adalah luasannya, gamma integrasi juga luasannya kali H kali ds ini tadi ya, di rumusnya itu gamma kali apa massa jenis apa berat jenis ya kali H kali ds. Arahnya ke ds yang dijalankan itu adalah luasan ds. Ya, sehingga ketika disederhanakan dia menjadi P0S ditambah gamma sinus integral Y ds integrasi ke arah Y. Ya, maaf, integrasi Y ke arah S. Ya, di mana Y adalah jarak antara pusat luasan ds, jarak luasan ds ya, terhadap sumbu, ya, terhadap sumbu Y. Ya, ntar ini saya jarak antara pusat luasan ds ke ya ke area ke sumbu maaf ke sumbu X. Salah saya ya. ds Y jarak, ini dia Y. Ke arah sumbu X. Ya, ini adalah pusat titik ya, kemudian ini ada Y-nya. Ya. Ini sudah Y-nya itu terlihat di sini ya. Di sini, tapi ini karena kita proyeksikan sehingga kita bisa mengasumsikan bentuknya ya, bentuk dari luasannya. Harga integrasi ds menurut teori mekanika disebut momen dari S. Jadi ini adalah momen dari S terhadap sumbu OX. Gambarnya saya harus kembali lagi ya. Terus sumbu ini ya. Ini OX. Nah, atau masuk ke energi ini. Harganya adalah perkarya antara luasan dan jarak antara titik berat luasan sampai dengan garis sumbu YC. YC kembali lagi. Mana YC ini? Sumbunya YC ya. Baik, YC itu adalah koordinat ya, koordinat titik antar HC tinggi ini dan jaraknya ini ya. Sebenarnya tidak terlalu tepat untuk koordinat, tetapi ini ada C, ini kata apa namanya untuk titik C-nya ya, ketinggiannya C ini tinggi H ya. Kemudian jarak kemiringannya adalah YC. Nah, ini titik C-nya di sini ya, dan ketinggiannya H-nya. Ya. Kemudian bisa dipahami antara bertulisan sampai dengan garis sumbu YC. Ya, jadi integrasi Y ds sama dengan YC kali S. Nah, karena ini besarannya digerakkan, itu ketemunya dari itu adalah menggerakkan diintegrasikan jadi YC kali S. Sehingga P sama dengan P0 kali S ditambah gamma sinus alfa YC kali S ya sama dengan P0S ditambah gamma
HC kali S. Aduh, gambarnya harus kembali lagi ya. Nah, tapi Anda lihat, HC adalah kedalaman titik berat luasan. Saya sedikit pada ya. HC, nah, titik beratnya itu ini. Nah, titik beratnya HC dari atas, datarnya tinggi HC, tapi dari titik ini sepanjang C itu adalah YC. Nah, ini adalah tempat titik beratnya. Ya. P dan akhirnya didapatkan P ya dari rumus ini setelah di substitusi disederhanakan didapatkan P sin P0 plus gamma H ya, gamma H kali S. Ya, S-nya kita keluarkan semua sama dengan PC kali S. Ya. Berarti tekanan total suatu fluida pada bidang datar adalah perkalian antara luasan dan tekanan statiknya pada titik berat luasan tersebut. Nah, betul apa ya pada titik beratnya? Nanti coba di review kembali ya gambar ini. Nah, karena yang penjelasan di halaman ini tidak ada gambarnya. Tapi Anda secara hati-hati ya pasti Anda bisa membayangkan ya mengenai kesimpulan bahwa tekanan total suatu fluida pada bidang datar adalah perkalian antar luasan dan tekanan statiknya pada titik berat luasan tersebut. Nah, itu kesimpulannya. Ya, sehingga dari asumsi penurunan ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tekanan bidang pada sebuah fluida ya. Jika tekanan P0 sama tekanan atmosfer ya, atau gauge pressure pada bidang datar besarnya adalah P gauge HC gamma S. Ya, di mana CG itu adalah apa? Ini adalah titik berat, center of gravity. Kalau perlu dicatat, diingat-ingat, ya, karena sini tidak ada itunya. Ya, ini P gauge tekanan alat ukur, ya gauge pressure. Ya. HC ini adalah yang tadi pada titik beratnya, sedangkan ini adalah PC, ya CG itu center of gravity. Ya. Sesuai ketentuan fisika, istilah tekanan selalu dimasukkan tekanan absolut, ya, tekanan sesungguhnya, kecuali ada pernyataan lain. Bagaimana menentukan letak titik pusat tekanan yang merupakan tempat bekerjanya gaya resultan pada suatu luasan? Ya, karena tekanan P0, ya diingat-ingat ya, P0 ini adalah pada permukaan di atas permukaan air yang dimasukkan dalam penampung, ya, P0-nya itu ya P dari udara luar. Ditransmisikan secara merata pada seluruh luasan S. Maka resultannya jelas terletak pada titik berat dari luasan. Ya. Titik berat, center of gravity. Lokasi titik kerja gauge pressure ya, resultan titik D dapat dihitung berdasarkan rumus dasar mekanika yang sudah banyak dikenal. Direview lagi ya bagaimana cara mencari center of gravity ya. Center of gravity itu untuk menentukan titik pusat tekanan pada sebuah bidang. Nah, kalau bidang tidak beraturan, maka Anda harus bisa menghitungnya secara matematik, differential integral. Nah, kita lihat ini ya. Saya kembali lagi pada gambar itu karena ini kesimpulannya, bukan kesimpulannya, untuk membayangkan apa yang harus kita lakukan. Momen resultan terhadap sumbu OX, wah ini merupakan jumlah momen dari gaya-gaya komponen terhadap sumbu tersebut. Nah, ya mesti ingat ya momen ya. PG kali YD, ini P-nya, YD, ya, sama dengan integral yang digerakkan ke luasnya, ya, Y, integral Y
Ya, jadi nanti dalam integrasinya diarahkan ke batas luasannya ini dPg. Nah, karena ini berhubungan dengan tekanan, ya, di mana YD adalah jarak antara titik bekerja gaya PG, ya, mana YD ini ya, P gini, ya, ini ya jaraknya, ya, terhadap sumbu X. Nah, jadi ini jaraknya. Apabila PG dan dPg itu adalah elemen-elemen kecil dari tekanan, dinyatakan dengan YC dan Y, ya, maka YD sama dengan gamma sinus alfa integral S, ya, dicarikan luasannya Y kuadrat ds dibagi gamma sinus alfa YC kali S. Nah, S luasannya. Ya, ini adalah IX. Nah, momen inersia dibagi YC kali S. Itu kesimpulan dari rumus ini yang didapatkan. Di mana IX sama dengan ini ya, integrasi ke arah luasan, batasan luasan Y kuadrat ds sama dengan momen inersia luasan terhadap OX. Ini sambil mereview, mereview mekanika teknik, ya, atau mekanika kekuatan material, ya, karena semua itu berlaku ya di semua bidang, ya. Jadi mekanika kekuatan material atau mekanika teknik juga itu harus juga bisa harus dipakai untuk mengasumsikan gaya atau tekanan dalam suatu permukaan akibat adanya fluida. Jika Ix sama dengan Ix0 dan YC kuadrat S, di mana Ix0 adalah momen inersia luasan S terhadap garis sumbunya sendiri, ya, yang sejajar terhadap OX, ya, sumbunya sendiri itu di sini nih ya, terhadap OX, ya, itu sama Ix0, ya, maka YD sama dengan YC, ya, ditambah Ix0 per YC kali S. Nah, jadi tempat bekerjanya gaya PG, ini saya PG ya, atau PG P pada pusat ininya ya, terletak di bawah titik berat luasan. Ya, titik berat luasannya, ya, PG itu di D ini sebenarnya ya. Ya, saya tidak ada, tapi ini asumsinya ya. Tadi ini adalah yang dimasukkan dengan P. Ya. P pada titik berat. P pada penampang S. Jadi tempat bekerja gaya PG terletak di bawah titik berat luasan. Ini titik berat luasan, gayanya itu di sini malah ya. Selisihnya adalah delta Y sama dengan IX0 dibagi YC kali S. Coba Anda kembali ya, review rumus ini terhadap semua komponen, nama-nama komponen yang sudah diberikan di sini. Apa benar adalah seperti itu? Ya. Delta Y di sini adalah jarak ini ya. Ya, apa benar jarak ini adalah IX0 bagi YC kali S? Ya. Apabila P0 sama dengan tekanan atmosfer dan bekerja pada kedua sisi dari bidang, maka titik D sama titik pusat tekanan. P0 tekanan atmosfer, ya, karena tekanan luar itu atmosfer ya. Ya, maka titik D adalah titik pusat tekanan. Jika P0 lebih besar dari P atmosfer, ya, mungkin ada tekanan tambahan, maka titik pusat tekanan dicari berdasarkan teori mekanika sebagai titik kerja resultan antara gaya PG dan P0, P0 kali S. Apabila P0 kali S lebih besar dari gaya PG, maka tekanan ya,
maka titik pusat tekanan lebih dekat ke titik berat luas S. Ya, jadi titik pusat tekanan itu menggeser mendekati titik pusat tekanan, mendekati titik berat ya, dari luasan S ya. Singkatan dari istilah titik pusat tekanan TPT ya, titik berat luasan TBL ya. Jadi ini untuk memudahkan nanti kalau mau berdiskusi, kalau sudah ada titik TPT ada titik pusat tekanan, TBL titik berat luasan. Agar koordinat XD dari TPT dapat ditentukan, maka persamaan momen bila diterapkan terhadap sumbu Y, ya, jadi persamaan momen diterapkan pada sumbu Y, ya, supaya TPT titik pusat tekanan dengan mudah diketemukan. Y ini adalah bidang kemiringan ya, bidang yang dilalui oleh kemiringan plat ya, plat yang posisinya miring di dalam sebuah penampung ya, penampung fluida. Untuk kasih spesifik di mana dengan bidang berbentuk 4 persegi panjang, wah ini yang serem ini ya, 4 persegi panjang, wah ini ya. Yang salah satu sisi terletak pada permukaan zat cair, ya, pada permukaan zat cair. Maka posisi TPT ya, dapat dicari dengan mudah. Seperti diketahui bahwa diagram tekanan gaya yang bekerja pada bidang tersebut berbentuk segitiga seperti pada gambar ya. Ini segitiga seperti pada gambar ya. Karena semakin dalam tekanan yang diderita itu semakin besar ya. Dengan titik berat terletak di sepertiga kali tingginya. Nah, ini segitiga di mana letaknya? Nah, di sini tepatnya itu di sini daerahnya B per 3. Nah, baik, mengapa B per 3? Karena ini ya jaraknya ini adalah B. Ini digambarkan di sini ya. Digambarkan B. Sedangkan untuk lebarnya adalah A. Nah, jadi bentuknya beda sebagai batu ini, tapi karena dia semakin dalam, jadi bidangnya itu di sini ya sebenarnya. Ini diproyeksikan kemari untuk membayangkan ya. C titik beratnya, ya. Kemudian D adalah pusat tekanannya, ya. TPT titik pusat tekanan, salah satu adalah titik berat TBL. Sebentar saya lihat lagi, lupa. Titik berat luasan, oke. Dengan titik berat terletak sepertiga dari tingginya, Kalau ini dianggap segitiga, maka ini sepertiganya. Ya, di daerah ini ada titik beratnya. Ya, ini. Bentar. Seperti pada gambar titik berat sepertiga dari kali tingginya. Oh ini sepertiga ini kali tingginya ini ya, daerah ini ya. Oke. Hitung dari dasar, maka lokasi TPT juga terletak sepertiga B dari dasar. TPT. Teruskan B per 3, ini center of gravity itu setengahnya ya. Ya karena ini bentuk segi 4, kita tahu bahwa titik beratnya itu sebenarnya pada diagonal ya, pada diagonal ininya ya. Baik. Dalam teknik mesin, kasus yang umum kita jumpai adalah menghitung tekanan fluida pada dinding datar. Seperti misalnya pada torak. Wah ini torak mesin-mesin hidrolik ya, beserta berbagai peralatannya. Wah, ini hilang tulisannya ya. Di sini tekanan P0 demikian besarnya sehingga dapat dianggap bahwa tempat bekerja TPT ya, titik pusat tekanan berimpit dengan pusat dari TBL, titik berat dari luasan. Nah, itu mengasumsikannya ya. Tekanan fluida terhadap permukaan melengkung, gaya apung dan flotasi. Flotasi itu floating ya,
pengapung, ya, gaya apung dan pengapungan. Kasus yang menyangkut tekanan fluida terhadap bidang dengan bentuk sembarang memang agak sulit dianalisis karena harus dihitung 3 komponen dari gaya total dan juga 3 momen X, Y, Z. Nah, tapi di sini ada kata-kata syukur kita tidak terlalu sering bertemu dengan kasus model itu. Tapi kalau bertemu juga harus dihitung. Nah, memang sulit ya karena 3 itu ya, 3 bidang. Cuman kalau kita memegang prinsip-prinsip ilmu fisika ya, atau mekanika, maka tidak ada masalah. Ya. Umumnya model permukaan adalah bentuk silindris atau bentuk bulat yang mempunyai bidang simetris tegak. Untuk kasus seperti ini, analis tekanan dapat disederhanakan dengan mencari resultannya terhadap bidang tegak tersebut. Nah, itu memang trik-trik ilmu mekanika ya. Ya, bukan trik ya, tapi itu cara kita menyelesaikannya ya. Jadi semua kita resultankan beberapa gaya ya. Kita gabung dengan menghitung resultannya hingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mekanika ya, termasuk mekanika fluida. Ya. Baik, ini A-nya ini salah ini saya. Ini adalah kasus A maksud saya. Misalkan bidang melengkung AB, melengkung ya, ini melengkung. Di sini lihat A, B. Ya. Dengan rusuk atau garis lukis tegak lurus bidang gambar. Jadi ini adalah potongannya ya. Ini tegak lurus ke bidang gambarnya ya. Jadi ini garis ini maksudnya adalah masuk ke dalam ke bawah ya. Ke dalam. Maka ada 2 kemungkinan. Zat cair terletak di atas bidang ini, atau zat air terletak di bawah bidang, di sebelah sini. Ya, jadi mungkin kasus-kasus pintu air ya, pintu air bisa fluidanya di sebelah kanan ini, ya, atau fluidanya di sebelah kirinya ini. Dalam kasus A, volume zat cair A, mana B nih? A, B, ini ya luasannya ya. A, B, C, D. Ya. Dengan AB merupakan permukaan yang melengkung. AB melengkung. Ya. Wah ini tekanan yang cerita adalah beratnya ini ya. Beratnya volume ini ya. Jadi ini ada titik beratnya. Nah, ini ada P. P-nya berapa besarnya ini ya. Sehingga kita bisa mengetahui berapa tekanan yang terjadi pada AB. BC dan AD. Ya, BC dan AD adalah bidang-bidang yang tegak. CD adalah permukaan bebas. Ya. Yang harus ditinjau adalah persamaan-persamaan keseimbangan dalam arah datar dan arah tegak. Nah, itu memang itu yang harus dilakukan supaya kita bisa menemukan berapa tekanannya. Jika besarnya gaya dorong yang diberikan zat cair pada AB adalah sebesar P, berarti bidang AB adalah bidang AB memberikan gaya sebesar P kepada zat cair. Ya. Pada gambar terlihat gaya tersebut beserta komponen-komponen tegak dan datar yakni PH horizontal, ya, PH ini dan PV. Ya, ini harusnya ini PV ya. Untuk vertikalnya, untuk ini ya, ini V-nya hilang. Oke, dimaksud PV dan ini PH. Ya. Persyaratan untuk arah tegak PV, ya, arah tegak PV, sama dengan P0 kali SH ditambah G. Ya. P0 tekanan dari atas, ya, kali SH, ya, kali luasan ini ya, ditambah G percepatan gravitasi. Sama tambah berat. Ya, di mana SH ini proyeksi luasan ya. Di mana P0 ada tekanan pada permukaan bebas. Ya, SH adalah proyeksi luasan AB terhadap bidang datar. Ya, SH sini tidak tergambar ya. Jadi AB terhadap luasan ya,
bidang datar. G adalah berat gas cair dengan volume yang kita tinjau. Ya, G-nya ini berapa volumenya. Ya, kita mendapatkan berat cairannya. Persyaratan keseimbangan dalam arah datar. Gaya dorong zat air dalam volume yang ditinjau dalam luasan EC. Ya. EC, ini titik EC, ya. E-nya kurang geser ini. Dan AD, ya, AD adalah imbang karena sama besar. EC dan AD hanya berlawanan arah. Maka yang perlu dibahas hanyalah tekanan bekerja pada luasan BE. BE yang merupakan proyeksi tegak dari SSY, ESV dari luasan AB, aduh SV-nya. Jadi luasan ya, luasan vertikal. Ya. Di mana rumusnya adalah PH sama dengan SV kali gamma kali HC, ya, ditambah P0 kali SV. Saya memberikan ini persamaan 2 ya. Yang pertama tadi saya berikan persamaan 1. Ya, saya tidak bisa membuat persamaan ini hanya berlaku di sini karena ini nanti yang akan dipakai sebagai ini. Ya. Jadi persamaan 1 dan persamaan memberikan komponen vertikal dan datar dari gaya total P. Ya, 1 dan 2 disubstitusi, kita ketemukan P sama dengan akar PV kuadrat tambah PH kuadrat. PV kuadrat tambah PH kuadrat. Ini PV ya, ini PH kuadrat. Ya. Mengapa seperti ini? Ya. Apa Anda lagi? Apakah benar P kuadrat sama dengan PV kuadrat tambah P kuadrat? Ini P ya. Ini P, ini PV, ini PH. Apa benar kira-kira rumusnya seperti ini? Jadi itu adalah rumus-rumus dasar mekanika. Kasus B. Besarnya tekanan hidrostatik pada semua titik di atas bidang AB. Cairannya sebelah sini ya. Ini P0-nya di sini sekarang ya. Ya, hanya tandanya yang berlawanan. Gaya PV dan pH dihitung dengan persamaan 1 dan 2 sama dengan yang tadi, tetapi tandanya yang dibalik. Arahnya kemari. PV dan pH. Ya. Seperti halnya pada kasus A, G di sini adalah berat zat cair dengan volume ABCD. Ya, ABCD. Ya. Walaupun sebenarnya untuk kasus B volume tersebut kosong. Ini kosong ya. Tapi ini diasumsikan seperti itu kalau kita menghitung. Ya. Titik pusat tekanan, titik pusat tekanan untuk bidang melengkung dapat ditentukan dengan mudah jika besar dan arah gaya-gaya PV dan PN diketahui. Atau jika terletak TPT untuk proyeksi tegak dari luasan juga diketahui. Agak sulit ya, agak susah membayangkannya ya. Ya, tetapi aturannya ada seperti itu ya, dan memang itu benar. Demikian pula titik-titik berat pada volume A, B, C, D. Titik beratnya A, B, C, D. Ya. Kasusnya akan menjadi lebih sederhana lagi apabila bidang lengkung itu berbentuk lingkaran. Ya, jadi bukan penampangnya itu bukan penampang parabolik ya, atau hiperbolik ya, elips ya, tetapi dia lingkaran. Ya, udah memudahkan menghitungnya. Ya. Akan lebih sederhana menghitungnya ya. Karena arah gaya resultan berpotongan dengan garis sumbu permukaan AB yang telah kita ketahui. Dari sifatnya bahwa setiap tekanan elementer dP, elemen-elemen kecil, selalu berarah tegak lurus terhadap bidang ya. Jadi searah dengan radiusnya. Nah, itu gampang, memudahkan saja. Nah, tapi kalau memang bentuknya nanti hiperbolik, parabolik, ya harus hitung. Bisa diselesaikan secara matematis. Ya. Diferensial integral dengan batasan ini adalah persamaan lengkung yang diketahui. Cara tadi ya, bidang silindris juga berlaku untuk bidang berbentuk bola. Gaya resultan akan melalui titik berat luasan TBL ya.
titik berat luasan yang terletak pada bidang simetri yang tegak.